Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Widi Ursid. Ini adalah sore yang sangat cerah, tapi masih panas ya, sore tapi masih panas. Dan di depan saya ada capung kapuas ya teman-teman, capung kapuas rumpunan. Beberapa waktu yang lalu kami juga telah membuat konten ini Susantaka Hasi yang rumpunan. Kebetulan ada 2 rumpun, tetapi yang satu rumpun sudah terjual sahabat anggrek dari Surabaya dan kemarin sudah dikirim ya. Ini sekarang masih ada sisa satu jadulan Susantaka Hasi, dan ini ada juga yang baru mekar capung Bali Far White. Capung Bali Far White ada beberapa ya teman-teman. Kalau yang di belakang ini capung yang banyak dijuluki capung merah jumbo ya. Kayak ini bunganya. Capung merah jumbo ini. Banyak sekali mekarnya. Tingginya kira-kira 2 meteran. 2 meteran. Kalau plannya sih nggak nyampe, tapi karena dipajang dengan posisi seperti ini menjadi tingginya sampai 2 meteran. Namun teman-teman, kali ini kita mau membahas tentang bahwa anggrek itu memang sulit matinya ya teman-teman. Ini yang di depan saya adalah Dendrobium Indonesia Merdeka ya. Kita punya dendro ini sudah dari tahun 2000, ya 2 tahunan yang lalu mungkin lebih ya. Ini saya beli karena ini ada silangan Vio ya teman-teman. Indonesia Merdeka adalah Dendrobium candedes disilang sama anggrek besi atau Violaceo flavens ya. Dan kebetulan saat kami rawat, dia mendapatkan satu persatu batangnya busuk dan mati. Tetapi kita mencoba menyisakan batang yang pada waktu itu batang terakhir ya. Dan akhirnya kering tetapi sebelum kering semuanya, dia mengeluarkan 2 keki ya teman-teman. 2 keki. Jadi anggrek pada dasarnya memang betul-betul memang secara naluri anggreknya dia nggak mau mati. Bahkan pada saat batang-batang yang kondisinya sangat memprihatinkan, kadang juga ada anggrek yang mengeluarkan bunga. Harapannya dia tidak mampu mengeluarkan keki, tapi mengeluarkan bunga, harapannya nanti bisa masih ada keturunannya begitu. Itu secara nalurinya ya, nalurinya anggrek. Dan kalau dia punya kemampuan yang bagus, dia mampu mengeluarkan keki pada saat batang-batangnya sakit, tidak aman, nyaman, bakal mati. Dia mampu mengeluarkan keki untuk agar dia tetap hidup ya. Jadi sebetulnya kalau anggrek-anggrek ini banyak teman-teman yang menyampaikan sulit anggrek. Ada yang menyampaikan saya nggak bisa anggrek. Sebenarnya kalau dengan niat yang sabar, dan anggrek itu sebenarnya lebih mudah dari tanaman yang lain menurut saya sih. Jadi dia simple, nggak mau terlalu banyak air, tetapi juga nggak mau terlalu kering. Sedangkan pada dasarnya habitat awalnya saja, anggrek saja bisa hidup di tengah hutan tanpa perawatan manusia. Artinya dia pada saat musim hujan ya kehujanan, pada saat musim kemarau dia juga mendapatkan sinar, mendapat airnya, kelembapannya dapat dari embun atau dapat dari tanaman yang masih basah, tanaman yang mampu air ya, mampu menyimpan air banyak. Jadi nanti karena kondisinya seperti ini, sepertinya harus mendapatkan media bantuan ya teman-teman. Artinya gimana? Karena dia sudah keki ini bisa hidup karena mendapatkan energi dari batang yang kemarin masih basah. Jadi batang yang masih basah menyimpan energi untuk menghidupi keki ini. Tetapi sebagai kita harus mengetahui bahwa ini jika dibiarkan, mungkin dia akan tetap bisa hidup karena dia sudah mampu, batangnya sudah besar dan mengarah ke remaja. Dia nanti akan mendapatkan media, mencari sendiri medianya. Jadi media yang kering ini nanti untuk menempel sendiri, asalkan mendapat kebutuhan airnya. Tetapi kalau keki yang masih kecil di bawahnya ini kan masih bayi mungkin ya teman-teman. Jadi dia nanti kalau tidak ada medianya, tidak mendapatkan bantuan airnya, nanti dia bisa mati. Seperti contoh ini yang di atas karena masih basah, dia juga mau mengeluarkan keki juga teman-teman. Jadi ada 3 nih ya, ada bakal 3.
Jadi teman-teman nanti biasanya teman-teman kan mendapatkan anggrek kan misalnya dari beli online, beli di lapak online shop atau beli di live TikTok, live di YouTube. Kadang kadang ada yang cabutan, kadang ada yang splitan, kadang ada keki. Jadi masih bermacam-macam ya teman-teman. Jadi kadang yang belum perawatan ya. Jadi kalau sampai rumah kadang ada yang stres, kadang ada yang tidak. Makanya perlu kita langsung untuk penanaman pertama seperti saat ini ya teman-teman. Ini ada di depan saya ini. Saya mendapatkan Dendrobium jadul kayak saret. Ini baru sekitar belum ada 1 bulan ya. Batangnya panjang. Karena dimungkinkan kondisinya dia nggak jalan akar, nanti akan mati. Tapi sudah ketahuan oleh saya sendiri, langsung saya repotting. Terus saya tempelkan di bambu panjang begini. Harapan kami nanti akan keluar tunas baru harapannya. Maka saya kasih mouse putih ya, yang bisa menyimpan kelembapan lebih tinggi maksud saya. Tetapi dia malah sekarang baru sebulan dia bakal mengeluarkan keki ini. Saya cari yang lebih terang ya, mengeluarkan bakal keki 2. Jadi saya menyampaikan bahwa sesuai dengan judul bahwa anggrek memang sulit mati sebetulnya. Kalau memang kita tanggap. Terus yang kedua ini ada kapal lama. Tetapi pada waktu itu rumpunannya besar, tetapi ada yang busuk nggak terselamatkan, maka yang terselamatkan kita tempelkan di sini. Seperti juga halnya seperti ini batang-batang kosong ini. Batang-batang kosong ini juga nanti harapannya masih bisa mengeluarkan akar, tetapi jika tidak mengeluarkan akar, batang-batang yang basah ini yang masih basah ini akan mengeluarkan keki ya. Terus ada juga teman-teman. Ini juga baru ketahuan anggrek ini saya gundulin, saya repotting tinggi ya teman-teman. Dia mengeluarkan bunga, padahal dia belum tentu mungkin akan mati, tetapi kita harapannya nanti bisa keluar akarnya lagi. Tetapi dia malah mengeluarkan bunga. Bunganya seharusnya dipotong teman-teman, karena biar dia fokus pada pertumbuhan. Tetapi karena bunganya bagus masih saya tempel. Ini Dendrobium naga api ya teman-teman. Dendrobium naga api bagus semuanya. Lagi ya teman-teman, saya kasih contoh tentang ini ada Dendrobium rubiros. Dendrobium rubiros pada waktu itu saya repotting dan ada batang-batang kosong yang memang tidak ada akarnya. Ini malah kering, tetapi dia mengeluarkan beberapa keki. Tetapi ini tidak bagus karena masih bayi, tapi bisa jadi kelebihan air, bisa jadi kekurangan air. Jadi ada 2 macam. Kurang sesuai gitu lah. Kalau yang ini masih basah nih mau mengeluarkan keki juga, ini rubiros ya teman-teman. Jadi banyak sekali di sini anggrek-anggrek yang memang masih dalam kondisi perawatan atau yang sudah hidup tapi saya nggak ketahuan. Ada banyak beberapa seperti batang basang ini capung alor mengeluarkan keki dari batang kosong ya ini. Mengeluarkan keki-keki. Ini ada capung Jawa yang memang batangnya sudah nggak mampu, akhirnya dia mengeluarkan keki. Ini capung Jawa. Dan di samping anggrek jadul juga ada beberapa anggrek keritingan hibrid ya teman-teman, yang memang kita berupaya untuk agar tetap hidup gitu loh. Kita masuk ke sini yang memang ini ada capung kapuas yang memang dari keki saya tempelkan di media pakis. Terus lagi di sini ada yang mau mati, ini Eri Cahyadi ya. Ini hibrid keritingan. Ini batangnya mulai mengering teman-teman, ke atas ini mulai kering. Tetapi dia pertama dia mau mengeluarkan tapi gagal, akhirnya mengeluarkan lagi tunas. Harapannya nanti masih bisa berjalan hidup ya. Tetapi harus sabar lagi. Artinya kan dulu yang anggrek sudah dewasa, sudah berbunga, sekarang harus menanam dari awal. Cuma sayang sekali kan kalau jadi mati gitu loh. Itu. Jadi ada beberapa cara teman-teman, yang memang agar teman-teman tidak membuang sia-sia dari batang kosong atau dari anggrek yang bermasalah ya, anggrek yang bermasalah. Seperti ini dari batang kosong ini hanya saya gantung tanpa media teman-teman. Ini juga anggrek hibrid bukan jadulan, tetapi ini dia mengeluarkan tunas lagi loh. Tanpa media tapi di atas kolam ya teman-teman. Di atas kolam. Jadi secara presentasi anggrek-anggrek dari batang-batang kosong tadi seperti yang batang sudah mati seperti ini dia masih bisa hidup. Cuma saja karakternya berbeda-beda ya. Anggrek itu karakternya berbeda-beda. Ada karakter yang mampu lekas
mengeluarkan tunas atau keki dan cepat sekali besarnya, ada juga yang lambat tetapi tetap tidak mati. Dari jumlah yang ada di sini 90% dari batang kosong mencapai kehidupan lagi, menciptakan kehidupan yang baru lagi. Gitu ya. Dan teman-teman, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video dari Widhi Urcid. Demikian hanya sekilas info saja tentang bahwa anggrek itu memang sulit matinya ya. Bahwa anggrek itu sulit matinya. Dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi teman-teman yang menginginkan anggrek apa saja, mau hibrid atau mau jadulan, mau seedling remaja atau rumpunan, mau splitan atau keki, mau anggrek jadul atau apa saja ya, bisa request. Bagi punya teman-teman yang sudah punya nomor WhatsApp-nya langsung WhatsApp saja. Dan bagi teman-teman yang belum punya nomor WhatsApp-nya, nanti saya taruh di kiri bawah ya teman-teman. Dan alamat kebun kami selalu saya sampaikan ya, alamat kebun kami ada di Kretek Bantul, Yogyakarta, atau satu area, satu kecamatan dengan Pantai Parangtritis. Jadi teman-teman yang sedang bermain ke Jogja atau sedang berwisata, silahkan mampir ke kebun kami. Begitu teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Dan salam sehat, salam anggrek Indonesia.